Assalamualaikum semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Seks, Gender, dan KDRT yang beranggotakan saya Yulia Parasati BP 18 11 21 20 42. Saya Meli Wulandari BP 18 11 21 3004. Hai, perkenalkan nama aku Arifanisa Maramis, BP 18 11 21 2011. Perkenalkan, saya Fitri Yusya dengan nomor BP 1811212047. Nama saya Ocha Safitri, BP 18 11 21 10 07. Perkenalkan, nama saya Vini Ernisa Pratiwi, nomor BP 18 11 21 30 20. Saya Rahma Fitria, nomor BP 18 11 21 30 19. Perkenalkan, saya Muhammad Fathai Winata, BP 181 121 3008. Baiklah, kami akan menjelaskan materi mengenai seksualitas dalam hukum dan kebijakan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Dasar hukum perlindungan keamanan dari kekerasan seksual. Yang pertama yaitu ada KUHP pasal 285, 286, 287, 290, dan 291. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bagian 8B, 47 serta 48. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia, pasal 1 ayat 3 dan ayat 7. Yang keempat yaitu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat 15, ayat 17 serta ayat 2, pasal 59 dan pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 69, 78 dan 88. Keterlibatan negara dalam masalah seksualitas. Pelecehan seksual salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai pemberian perhatian seksual baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap diri perempuan, di mana hal itu di luar keinginan perempuan yang bersangkutan, namun harus diterimanya sebagai sesuatu yang seolah-olah wajar. Keterlibatan negara dalam masalah seksualitas tentang kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Indonesia dan telah membentuk Lembaga Komisi Perlindungan Anak atau KPAI. Keterlibatan negara dalam masalah seksualitas yang kedua yaitu ada kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang memberikan perlindungan hukum kepada korban, menawarkan program pemulihan terpadu, dan menetapkan langkah-langkah untuk mencegah kekerasan di masa yang akan datang. Kebijakan kesehatan reproduksi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada kebijakan dan strategi dari KIA. Kebijakan yang pertama yaitu setiap ibu menjalani kehamilan dan persalinan dengan sehat, serta bayi lahir sehat. Yang kedua yaitu setiap anak hidup sehat, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Selanjutnya yang strategi. Strategi yang pertama yaitu pemberdayaan perempuan, suami, dan keluarga. Strategi yang kedua yaitu peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan komponen kesehatan reproduksi lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu kebijakan dan strategi keluarga berencana. Kebijakan yang pertama yaitu akses dan kualitas pelayanan KB. Yang kedua yaitu integrasi pelayanan KB dengan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya. Yang ketiga yaitu jaminan pelayanan KB bagi orang miskin. Yang keempat yaitu tersedianya info KB bagi remaja. Selanjutnya yaitu strategi yang pertama, memperhatikan hak reproduksi.
Strategi yang kedua yaitu pemerataan akses dan kualitas pelayanan KB. Strategi yang ketiga yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat. Strategi yang keempat yaitu prinsip segmentasi sasaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebijakan dan strategi pencegahan dan penanggulangan IMS termasuk HIV dan AIDS. Kebijakan yang pertama yaitu memutus rantai penularan. Yang kedua yaitu kerjasama lintas sektoral. Strategi yang pertama yaitu ada koordinasi dan penggerakan Komisi Penanggulangan AIDS. Yang kedua yaitu melakukan surveillance dan monitoring. 4. Kebijakan dan strategi kesehatan reproduksi remaja. Kebijakan yang pertama yaitu hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kondusif untuk remaja. Kebijakan yang ketiga itu ada pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui pendidikan formal dan non-formal. Selanjutnya itu strategi yang pertama, ada pembinaan kesehatan reproduksi remaja sesuai proses tumbuh kembang remaja tersebut. Yang kedua itu ada integrasi materi kesehatan reproduksi remaja dalam mata pelajaran penerapan PKP atau pelayanan kesehatan peduli remaja. Selanjutnya yang kelima ada kebijakan dan strategi kesehatan reproduksi usia lanjut. Untuk kebijakan yang pertama ada memperkuat peran keluarga dan masyarakat. Kebijakan yang kedua ada menjalin kemitraan LSM dan dunia usaha. Kebijakan yang ketiga itu ada meningkatkan koordinasi dan integrasi di pusat dan daerah. Kebijakan yang keempat itu ada membangun serta mengembangkan sistem jaminan dan bantuan sosial. Selanjutnya strategi. Strategi yang pertama itu ada melakukan advokasi dan sosialisasi untuk membangun kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesehatan reproduksi usia lanjut. Strategi yang kedua yaitu memantapkan kemitraan dan jejaring kerja. Strategi yang ketiga itu ada menumbuh kembangkan partisipasi serta peran serta keluarga. Yang keenam yaitu kebijakan dan strategi pemberdayaan perempuan. Kebijakan yang pertama yaitu adanya kesetaraan gender. Kebijakan yang kedua, adanya peningkatan kualitas hidup perempuan. Kebijakan yang ketiga, adanya penguatan pranata dan kelembagaan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya strategi. Yang pertama, yaitu ada perlindungan perempuan dan hak asasi perempuan. Yang kedua, adanya peningkatan pendidikan perempuan. Yang ketiga, yaitu adanya peningkatan akses perempuan terhadap perekonomian. Strategi yang keempat, adanya peningkatan peran serta suami dan masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan dalam pengambilan kebijakan kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu ada kebutuhan praktis gender. Yang kedua ada pendekatan kesetaraan atau equity approach. Yang ketiga ada pendekatan pemberdayaan atau empowerment approach. Yang pertama yaitu kebutuhan praktis gender. Kebutuhan praktis gender merupakan kebutuhan yang meringankan beban kerja kehidupan perempuan, tetapi tidak menyinggung ketidaksejajaran dalam bidang kerja, seksual, serta pendidikan. Yang kedua, ada pendekatan kesetaraan. Perempuan merupakan partisipan aktif dalam proses pembangunan, yang mempunyai sumbangan dalam pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan produktif dan reproduktif. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan pemberdayaan. Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa untuk memperbaiki posisi perempuan tanpa disertai upaya untuk meningkatkan kekuasaan perempuan dalam melakukan negosiasi, tawar-menawar, dan mengubah sendiri situasinya, maka hal itu tidak akan berhasil. Sekian dan terima kasih.